Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Adnan Ibnu Faruqi dengan NIM 29280, Fauziatul Akma dengan NIM 29894 dan Putri Intan Ainia Ruspandi dengan NIM 29328 yang akan menjelaskan mengenai kewibawaan dan tanggung jawab pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai kewibawaan pendidikan. Dalam pergaulan antara anak dengan anak atau dewasa dengan dewasa tidak mungkin muncul situasi pendidikan, sebab di dalam pergaulan tersebut tidak ada hubungan berdasarkan kewibawaan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kewibawaan itu? Kewibawaan atau kewibawaan pendidikan adalah kekuatan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar dan tulus oleh anak didik, sehingga dengan kebebasannya anak didik mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Nah, dalam definisi kewibawaan tersebut tersurat kalimat kekuatan pribadi pendidik. Nah, kalimat ini memiliki arti bahwa kewibawaan pendidik itu tidak terletak pada penampilan fisik seseorang saja, seperti postur tubuhnya, pakaian yang dikenakan, dan sebagainya. Tetapi pribadi hakikatnya adalah kesatuan badan rohani. Dengan kata lain, pribadi merupakan keseluruhan sifat-sifat seseorang yang menunjukkan watak orang yang bersangkutan. Lalu dalam definisi kewibawaan juga terdapat kalimat mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Nah, kalimat ini memiliki arti kesediaan anak didik atas dasar kesadarannya, pilihannya, atau kebebasannya untuk menerima pengaruh yang baik seperti pelajaran, ajakan, contoh, nasihat, larangan, tugas, dan sebagainya yang diterima dari pendidiknya. Yang kedua, faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Kewibawaan tidak semata-mata tertentu oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Sebab itu kewibawaan pendidik tidak akan muncul karena diturunkan secara genetik dari orang tuanya. Menurut M.J. Langfield 1980, dalam hubungannya dengan anak didik, kewibawaan pendidik akan tertentu oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama yaitu kasih sayang terhadap anak didik, kepercayaan bahwa anak mampu dewasa, kedewasaan, ketanggungjawaban pendidikan, dan yang terakhir yaitu identifikasi terhadap anak didik. Yang pertama, kasih sayang terhadap anak didik. Dalam pergaulan pendidik, motif intrinsik yang perlu ada dalam diri pendidik adalah rasa kasih sayang terhadap anak didik. Pendidik yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak didik tentunya akan selalu berupaya menjaga, melindungi, membimbing, mengajari, melatih, membantu, dan memberikan segala yang terbaik bagi anak didiknya. Atas dasar kasih sayang ini, pendidik akan rela berkorban demi kepentingan anak didiknya, bahkan mungkin tanpa imbalan sekalipun. Jan Leighart pada 1959 sampai 1916, seorang ahli pendidikan dari negara Belanda menyatakan pendidikan adalah soal kecintaan atau kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Adapun kesabaran dan kebijaksanaan akan berkembang jika didukung oleh kecintaan kasih sayang. Yang kedua, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa. Pendidik harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri sendiri. Pendidik harus percaya bahwa lambat laun anak didik akan mampu mencapai kedewasaan. Kepercayaan pendidik terhadap anak didik akan memberikan dorongan, keberanian, keyakinan, dan keinginan pada diri anak didik untuk berusaha agar menjadi dewasa. Pendidik akan memberikan pengawasan yang wajar sehingga anak didik akan tetap bebas dan berani mengambil keputusan atau menentukan sikap dan tindakan sendiri. Sebaliknya, jika pendidik tidak memiliki kepercayaan bahwa anak akan mampu mandiri, maka pendidik akan selalu membantu, melindungi, dan memberikan pengawasan yang berlebihan. Akibatnya, anak tidak akan merasa bebas, anak akan menjadi pengecut dan lain sebagainya, yang akan pada akhirnya anak mengalami kesulitan dalam mencapai kedewasaan. Yang ketiga, kedewasaan pendidik. Pendidik seharusnya adalah orang dewasa.
artinya orang yang mampu menentukan diri atas tanggung jawab sendiri dan turut secara konstruktif dalam kehidupan masyarakat di mana ia hidup. Kedewasaan ini merupakan bentuk mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, individuasi. Artinya bahwa orang dewasa itu telah menjadi manusia pribadi tertentu. Kedua, sebagai kesatuan nilai-nilai dan norma-norma yang diidentifikasi oleh manusia tertentu. Dalam pergaulan pendidik, terintegrasinya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan norma pendidik pada diri pendidik sangatlah ideal, sebab hal ini merupakan cara atau metode mendidik dalam mempengaruhi anak didik yang akan turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidik. Yang keempat, identifikasi pendidik kepada anak didik. Sebagai pemangku kewibawaan, pendidik harus mengidentifikasi anak didik dan beridentifikasi terhadap anak didik sebagai penerima kewibawaan. Dengan melakukan identifikasi atau mengidentifikasi anak didik, pendidik antara lain akan mengalami berbagai karakteristiknya seperti tingkat kemampuan berpikir anak didik, minat anak didik, bakat anak didik, memahami pentingnya menjaga keselamatan dan kebahagiaan anak didik. Karena itu, agar tindakan atau pengaruhnya mudah dan dapat diterima anak didik, pendidik sewajarnya memiliki dan melakukan segala tindakan pendidikan bukan atas dasar tingkat kemampuan berpikir pendidik, melainkan atas dasar tingkat kemampuan berpikir anak didik. Untuk itu semua, pendidik hendaknya mampu mewakili kata hati anak didik, berperan sebagai penyelenggara kepentingan anak didik, dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik anak didik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, tanggung jawab pendidik. Sebagai orang dewasa, pendidiklah yang sesungguhnya menjadi pengemban tanggung jawab pendidikan atas anak didiknya. Terdapat hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung jawab sebagai salah satu ciri orang dewasa. Yang pertama itu di satu pihak, pendidik haruslah orang dewasa dan tanggung jawab pendidikan pun akan ada pada kepada orang dewasa. Dan yang kedua, di pihak lain, pendidik diarahkan agar anak mencapai kedewasaan. Artinya, agar anak mampu mandiri atas dasar tanggung jawab sendiri. Sehubungan dengan ini, maka lambat laun pendidik harus mengalihkan tanggung jawab kepada anak didik. Sebab, apabila hal ini diabaikan, maka anak didik akan tetap tinggal sebagai orang yang tidak dewasa. Menurut Angela Novel, kepedulian anak didik dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan anak didik dalam menyadari diri atau aku dan memahami bahasa. Yang kedua ada kepercayaan anak didik kepada pendidik. Yang ketiga ada imitasi, kemudian identifikasi dan simpati. Yang terakhir ada kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. Kemampuan menyadari diri atau aku dan memahami bahasa. Hubungan kewibawaan merupakan hubungan antara subjek pendidik dengan subjek anak didik. Hubungan tersebut membutuhkan penyadaran anak didik mengenai diri atau aku agar anak dapat membedakan antara dirinya atau aku dengan orang lain atau engkau. Nah, dengan penyadaran tersebut, maka barulah hubungan kewibawaan antara anak didik dan pendidik baru dapat berlangsung. Kemampuan memahami bahasa. Kemampuan ini perlu dimiliki anak didik karena dalam proses pendidikan itu, para pendidik akan menyampaikan saran, arahan, atau pengajarannya menggunakan bahasa. Apabila anak didik belum memiliki kemampuan memahami bahasa, maka apa yang disampaikan oleh pendidik tidak akan dipahami oleh anak didiknya. Dan dalam prosesnya, pendidik juga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan taraf kemampuan anak didik agar anak didik dapat memahami tujuan dan pesan dari tindakan-tindakan pendidik tersebut. Yang kedua adalah kepercayaan anak didik kepada pendidik. Apabila faktor penentu kewibawaan pendidik telah terwujud atau terdapat pada kepribadian seorang pendidik dan kemudian dipahami dan dirasakan adanya oleh anak didik, maka hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan pada diri anak didik kepada pendidiknya.
Dengan itu, anak didik akan percaya bahwa pendidiknya adalah seseorang yang penuh kasih sayang, baik, pintar, dan bertanggung jawab. Sehingga anak didik akan percaya bahwa pendidik akan mengarahkannya kepada kedewasaan. Kepercayaan ini menyangkut masa depan anak didik, dan seorang pendidik harus dapat mempertanggungjawabkannya. Adanya saling percaya mempercayai antara pendidik dan anak didik merupakan syarat teknik pendidikan. Kepercayaan tersebut merupakan dasar dari kepenurutan anak kepada pendidiknya. Apabila anak tidak mempunyai kepercayaan kepada pendidiknya, maka sebaik apapun ajaran, pengaruh yang diberikan oleh pendidiknya, maka akan ditolak oleh anak tersebut. Yang selanjutnya ada imitasi, simpati, dan identifikasi. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan proses meniru yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sesuatu yang ditirunya dapat berupa gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya makan, atau apapun. Orang yang melakukan imitasi cenderung tidak memahami apa sesungguhnya yang ia tiru atau yang ia lakukan tersebut. Contohnya adalah anak-anak yang menyanyikan lagu dengan bahasa asing, padahal ia sendiri tidak memahami itu bahasa mana atau apa yang ia bicarakan itu. Nah, itu adalah salah satu proses imitasi. Yang kedua ada simpati. Simpati adalah keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Nah, apabila anak didik sudah merasakan kasih sayang pendidiknya, maka ia akan memiliki rasa simpati terhadap pendidiknya. Anak didik akan dengan tulus menerima pembelajaran, dan ia juga akan merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh pendidiknya adalah demi kebaikan serta keselamatan diri. Simpati anak didik merupakan syarat yang perlu dipenuhi agar munculnya kepenurutan anak didik kepada pendidiknya. Simpati anak didik merupakan syarat yang perlu dipenuhi agar munculnya kepenurutan anak didik kepada pendidiknya. Jika sampai anak didik memiliki antipati kepada gurunya, maka ia tidak akan patuh kepada pendidik dan tidak akan tulus dalam menerima pelajaran, ajakan, dan saran dari pendidiknya tersebut. Yang ketiga ada identifikasi. Mengidentifikasi dan beridentifikasi. Mengidentifikasi artinya adalah mengenali. Anak didik akan berupaya mengenali pendidiknya. Dan beridentifikasi berarti anak didik akan menyesuaikan diri dengan perilaku pendidiknya. Sama halnya dengan pendidik, anak didik juga harus mengidentifikasi dan beridentifikasi kepada pendidiknya. Dengan mengidentifikasi pendidiknya, anak didik akan berimitasi, kemudian memiliki rasa simpati, dan akan beridentifikasi kepada pendidiknya. Dalam beridentifikasi, anak didik mulai menyadari perbedaan antara pendidik sebagai pemangku nilai dengan nilai itu sendiri. Yang terakhir ada kebebasan. Kepenurutan yang bersifat pasif jika berlangsung secara terus-menerus akan berbahaya bagi masa depan anak, di mana anak akan menjadi penurut yang menurut tanpa kritis, tidak mempertimbangkan keberadaannya sebagai pribadi yang memiliki kebebasan. Kepenurutan itu harus bersifat aktif, artinya kepenurutan anak dalam hubungan kewibawaan itu harus terlepas dari keterikatannya kepada pribadi pendidik, bebas dari rasa takut atau rasa tertekan untuk menentukan dirinya sendiri. Berdasarkan kebebasannya sebagai pribadi, anak harus mampu melepaskan diri dari pendidiknya dan diri sendiri. Kepenurutan anak itu harus atas dasar keterikatan kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hakiki, terlepas dari hubungan dengan pendidiknya. Dengan hal itu, anak akan mencapai kedewasaannya. Pembahasan selanjutnya mengenai pengalihan tanggung jawab, bipolaritas kewibawaan, dan implikasinya terhadap batas-batas pendidikan. Tanggung jawab merupakan salah satu ciri dari kedewasaan, dan pendidikan itu diarahkan agar anak mencapai kedewasaannya, atau artinya anak ini harus mampu mandiri atas dasar tanggung jawabnya sendiri. Nah, di sini ada gambar ilustrasi mengenai pengalihan dan penerimaan tanggung jawab dalam menuju kedewasaan. Nah, jadi dalam situasi pendidikan yang berlangsung dalam pergaulan antara pendidik dengan anak didik ini
Pada awalnya tanggung jawab itu berada pada pendidik, namun seiring dengan perkembangan anak dalam menuju kedewasaannya, nah lambat laun tanggung jawab itu harus dialihkan oleh pendidik kepada anak didik, dan sebaliknya anak didik juga harus berupaya merebut atau menerima tanggung jawab tersebut. Nah, kewibawaan menurut Langeveld itu bersifat bipolaritet atau berada pada ketegangan poliar. Nah, maksudnya itu, jadi di satu pihak pendidik itu menuntut kepenurutan dari anak didiknya, tetapi di pihak lain juga pendidik mengakui bahwa anak didik itu harus mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, implikasi kewibawaan dan tanggung jawab terhadap batas-batas pendidikan. Nah, terdapat dua alasan kenapa sih harus ada kewibawaan dalam pergaulan pendidikan. Nah, yang pertama, bila kewibawaan itu tidak ada, maka suatu perintah, ajakan, petunjuk, dan tindakan-tindakan lainnya dari pendidik itu akan dituruti oleh anak hanya atas dasar pengaruh keterkaitan anak kepada pendidiknya saja. Jadi, anak didik itu tidak akan pernah menjadi dewasa dan ia akan tetap tak terdidik. Yang kedua, bila kewibawaan itu tidak ada, maka kepenurutan anak akan terjadi berkat pemahaman anak atas pengalamannya sendiri. Nah, jika demikian, berarti anak ini sudah mampu berdiri sendiri, namun bertentangan dengan keadaan anak yang sebenarnya. Pada pembahasan sebelumnya mengenai faktor penentu kepenurutan anak kepada pendidik dalam hubungan kewibawaan, dijelaskan bahwa hubungan kewibawaan itu akan muncul ketika anak telah mulai memiliki penyadaran diri atau akunya, serta telah memahami bahasa, yaitu pada usia kurang lebih 3,5 tahun. Nah, maka batas bawahan pendidikan itu dimulai pada usia tersebut. Selanjutnya, karena tujuan akhir pendidikan adalah kedewasaan, maka batas akhir pendidikan itu adalah ketika tujuan pendidikan tersebut tercapai, yaitu saat anak mencapai kedewasaan. Nah, hal ini dapat diilustrasikan pada gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi, batas bawah dari pendidikan itu ketika anak usia kurang lebih 3,5 tahun atau ketika memahami bahasa, dan batas atas dari pendidikan itu ketika anak mulai mencapai kedewasaannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.